Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 153 sampai dengan ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. 154. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka mati, bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak merasa. 155. Dan sesungguhnya akan kami beri kamu percobaan dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa-jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar yang menyukakan kepada orang yang sabar. 156. Yaitu orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, mereka berkata, sungguhnya kita ini dari Allah, dan sungguhnya kepadanya kita semua akan kembali. 157. Mereka itu akan dikaruniakan atas mereka anugerah-anugerah dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk menghadapi percobaan hidup. Pada ayat-ayat yang di atas telah dijanjikan Tuhan bahwa nikmat itu akan terus-menerus disempurnakan. Nikmat pertama dan utama ialah diutusnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Beliaulah yang akan memimpin perjuangan selanjutnya. Sebab itu tetaplah mengingat Allah supaya Allah ingat pula akan kamu, dan syukurilah nikmatnya. Jangan kembali kepada kufur, yaitu melupakan jasa dan tidak mengingat budi. Dengan perubahan kiblat setelah berasa di Madinah 16 atau 7 bulan, kamu telah dibawa melangkah lebih maju. Akhirnya kelak kemenangan yang gilang gemilang akan diberikan Tuhan kepada kamu, tetapi adalah suatu syarat utama yang wajib kamu penuhi. Sebab perubahan-perubahan besar dan kejadian yang akan diberikan Tuhan kelak kepadamu itu bukanlah terletak di atas talam perak, lalu dihidangkan saja kepadamu, melainkan amat bergantung kepada usaha dan semangat kegiatanmu sendiri. Maka peristiwa-peristiwa dahsyat akan bertemulah oleh kamu dalam siratal mustaqim yang kamu lalui itu. Syarat utama ialah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
ayat 153. Maksud ini adalah maksud yang besar, suatu cita-cita yang tinggi, menegakkan kalimat Allah, memancarkan tonggak tauhid dalam alam, memberantas perhambahan diri kepada yang selain Allah. Apabila langkah ini telah dimulai, halangan pasti banyak, jalannya pasti sukar, bertambah mulia dan tinggi yang dituju, bertambah sukarlah dihadapi. Oleh sebab itu dia meminta semangat baja, hati yang teguh dan pengorbanan-pengorbanan yang tidak mengenal lelah. Betapapun mulianya cita-cita, kalau hati tidak teguh dan tidak ada ketahanan, tidaklah maksud akan tercapai. Nabi-nabi yang dahulu daripada Muhammad SAW semuanya telah menempuh jalan itu dan semuanya menghadapi kesulitan. Kemenangan mereka hanya pada kesabaran. Maka kamu orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Muhammad wajiblah sabar. Sabar menderita, sabar menunggu hasilnya apa yang dicita-citakan dengan gelisah, tetapi hendaklah tetap hati. Sampai 100 kali kalimat sabar tersebut dalam Al-Quran. Hanya dengan sabar orang dapat mencapai apa yang dimaksud. Hanya dengan sabar orang bisa mencapai derajat iman dalam perjuangan. Hanya dengan sabar menyampaikan nasihat kepada orang yang lalai. Hanya dengan sabar kebenaran dapat ditegakkan. Lebih 25 tahun Yakub sabar menunggu pulang anaknya yang hilang sampai berputih mata. Akhirnya anaknya Yusuf kembali juga. 7 tahun Yusuf menderita penjara karena fitnah. Dengan sabarnya dia jalani nasibnya, akhirnya dia dipanggil buat menjadi menteri besar. Bertahun Ayub menderita penyakit sehingga tersisih dari anak istri. Akhirnya penyakitnya disembuhkan Tuhan, dan setelah pulang ke rumah didapatinya anaknya yang 10 telah menjadi 20 karena semua sudah kawin dan sudah beranak pula. Ibrahim dapat menyempurnakan kalimat-kalimat ujian Tuhan karena sabar. Demikianlah Musa dengan Bani Israel. Ismail membangun angkatan Arab yang baru. Isa al-Masih dengan Hawariyin, semuanya dengan sabar. Ada nabi yang nyaris kena hukuman karena tidak sabar, yaitu Nabi Yunus. Ditinggalkannya kaumnya karena serunya tidak dipedulikan, maka buat melatih jiwa dia ditakdirkan masuk perut ikan beberapa hari lamanya. Tetapi keluar di sana dia membangun diri lagi dengan kesabaran. Sebab itu sabarlah perbentengan diri yang amat teguh. Sabar memang berat dan sabar memanglah tidak terasa apa faedahnya jika bahaya dan kesulitan belum datang. Apabila datang suatu mara bahaya atau suatu musibah dengan tiba-tiba, dengan tidak disangka-sangka, memang timbullah perjuangan dalam batin. Perjuangan yang amat hebat, tarik menarik antara kegelisahan dengan ketenangan. Kita gelisah namun hati kecil kita sendiri tidaklah senang akan kegelisahan itu. Suatu waktu orang yang belum juga menang ketenangannya atas kegelisahannya bisa jadi memandang gelap hidup ini, sehingga dari sangat gelapnya mau rasanya mati saja. Mungkin dengan mati kesulitan itu akan habis, lalu dia membunuh diri. Seseorang yang tengah diperiksa polisi karena suatu tuduhan kejahatan, padahal dia merasa tidak bersalah, ada yang silap sehingga dia ingin hendak membunuh diri. Katanya, setelah saya mati nanti maka mereka akan dapat membuktikan juga bahwa saya tidak bersalah dalam hal ini. Lantaran itu dalam sangatnya pemeriksaan itu polisi menjaga benar-benar supaya barang-barang yang tajam sampai pisau silet pencukur janggut dijauhkan daripadanya. Sudah kita katakan, hati kecil yang dalam tidaklah suka akan kegelisahan itu. Maka hati kecil yang dalam itulah yang harus ditenangkan. Sebab itu dalam saat yang demikian sabar tadi tidak boleh dipisahkan dengan sholat. Ingat Tuhan. Hati kecil yang telah dikepung oleh kegelisahan dan kekacauan itu harus dibebaskan dari kepungan itu. Lepaskan dia menghadap Tuhan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mengapa aku mesti gelisah? Padahal buruk dan baik adalah giliran masa yang pasti atas diriku. Sudah kita katakan, hati kecil yang di dalam tidak suka akan kegelisahan itu. Maka hati kecil yang di dalam itulah yang harus ditenangkan. Sebab itu dalam saat yang demikian sabar tadi tidak boleh dipisahkan dengan sholat. Ingat Tuhan, hati kecil yang telah dikepung oleh kegelisahan dan kekacauan itu harus dibebaskan dari kepungan itu. Lepaskan dia menghadap Tuhan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mengapa aku mesti gelisah? Padahal buruk dan baik adalah giliran masa yang pasti akan atas diriku. Bukankah dahulu dari ini aku disenangkannya? Mengapa aku demikian bodoh? Sampai terangan angan dalam perasaan hendak membunuh diri. Bukankah dengan membunuh diri keadaanku di akhirat di seberang maut itu akan lebih lagi menghadapi kemurkaan Tuhan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala urusan dunia ini adalah kecil belaka. Kesulitan yang aku hadapi soal kecil saja bagi Tuhan. Aku pun akan memandangnya kesulitan yang kecil saja. Aku memandangnya soal besar sebab aku tidak insaf bahwa jiwaku kecil. Aku gelisah lantaran kesulitan. Aku mesti mencari di mana sebabnya. Kemudian ketahuilah sebabnya. Yaitu ada sesuatu selain Allah yang mengikat hatiku. Mungkin harta benda, mungkin kemegahan dunia, mungkin pangkat dan kedudukan, dan mungkin juga yang lain. Sehingga aku lupa sama sekali tujuan hidupku yang sebenarnya, yaitu Tuhan dengan keredaannya. Sebab itu aku mesti sholat.
Maka apabila ketenangan telah diperteguh dengan solat, kemenangan pastilah datang. Sabar dan solat, keduanya mesti sejalan. Apabila kedua resep ini telah dipakai dengan setia dan yakin, kita akan merasa bagian lama hijab atau dinding kian terbuka, berangsur-angsur jiwa kita terlepas dari belenggu kesulitan itu, sebab Tuhan telah berdaulat dalam hati kita. Waktu itu pun baru kita ketahui bahwa kita terjatuh ke dalam kesulitan tadi, ialah karena pengaruh yang lain telah masuk ke dalam jiwa, terutama syaitan yang ingin sekali kita hancur. Maka berangsurlah naik sari cahaya iman kepada wajah. Barulah berarti bahwa kembali segala ayat-ayat yang kita baca, sampai huruf-huruf dan baris dan titiknya, kita telah kuat kembali dan kita telah tegak. Kita telah mendapat satu kekayaan yang langit dan bumi pun tidak seimbang buat menilai harganya. Disinilah terasa ujung ayat. Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Ujung ayat 153. Apakah yang engkau takutkan kepada hidup ini kalau Allah telah menjamin bahwa Dia ada beserta engkau? Orang yang ditimpa oleh suatu percobaan yang membuat jiwa jadi gelisah, kemudian berpegang teguh kepada ayat ini, membentengi diri dengan sabar dan sholat, dengan berangsur timbullah fajar harapan dalam hidupnya. Kelihatan dari luar dia dalam kesepian, padahal dia merasa ramai sebab dia bersama Tuhan. Belenggu biar dipasang pada tangannya, namun jiwanya merasa bebas. Pagar besi membatasi jasmaninya dengan dunia luar, tetapi ayat-ayat Al-Quran membawa jiwanya membumbung naik melintas ruang angkasa dalam dia mengerjakan sholat. Lantaran ini ketakutan pun hilang dan keberanian timbul. Kalau mati dalam menegakkan cita-cita ataupun terbunuh, hati bimbang tidak ada lagi, sebab bagi orang yang telah merasa dirinya dekat dengan Allah, batas di antara hidup dengan mati tidak ada lagi. Hidup itu sendiri tidak ada artinya kalau jauh dari Tuhan. Maka datanglah sambungan ayat. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh pada jalan Allah bahwa mereka mati, bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak merasa. Ayat 154. Dengan ayat ini kemenangan jiwa karena sabar dan sholat tadi diberi lagi pengharapan baru. Pengharapan yang langsung diberi Tuhan. Jangan takut dan jangan gelisah jika terbunuh atau mati karena menegakkan jalan Allah, karena yakin bahwa yang ditempuh adalah jalan yang benar. Jangan gelisah, sebab orang yang mati pada menjalani jalan Allah itu bukanlah mati, tetapi hidup terus. Cuma kamu juga yang tidak merasa. Tetapi kalau kamu mempelajari dengan seksama, akhirnya kamu pun akan merasakan bahwa mereka masih hidup terus. Bermacam tafsir ahli tafsir tentang makna hidup orang yang terbunuh atau menjadi kurban dari menegakkan jalan Allah itu. Kata setengahnya, walaupun badannya telah hancur dalam kubur, namun namanya tetap hidup. Namanya itu memberikan ilham atau inspirasi kepada pejuang yang menurunkan citanya. Kata setengahnya pula, badannya yang mati, namun pikiran dan citanya terus hidup. Karena apalah arti hidup kalau bukan karena cita-cita? Jasmaninya hilang, namun isi citanya terus hidup dan dilanjutkan oleh yang datang di belakang. Bukankah manusia itu datang silih berganti, dan yang mereka perjuangkan ialah cita-cita yang tidak pernah mati? Ada pula yang menafsirkan bahwa roh manusia itu pun mempunyai bentuk halus serupa dengan bentuk tubuhnya. Maka jika tubuh telah hancur, roh itu tetap ada dalam kehidupannya yang menyerupai ether. Maka bentuk roh yang bersifat ether itu tidak berubah, tidak berganti-ganti, dan tidak musnah. Sedang tubuh kasar manusia walaupun sebelum dia mati tetap berganti dan berubah-ubah. Kekuatan ether itu, kata ahli ilmu alam, dapat mempengaruhi tubuh yang lain, baik yang kasar ataupun yang halus, sedangkan yang ruang yang luas ini diisi selalu oleh ether. Sehingga dengan perantaraan ether itulah cahaya bisa menembus dari matahari ke dalam tingkat-tingkat udara. Demikian kata ahli-ahli tafsir modern. Dalam satu hadis riwayat Muslim ada pula mengatakan bahwa roh orang yang mati syahid itu diletakkan dalam tenggorokan burung yang hijau dalam surga, artinya dipelihara baik-baik. Demikian bunyi penafsiran. Tetapi apabila kita berpegang teguh dengan mazhab salaf, tidaklah layak kita menetapkan salah satu dari tafsir itu. Bahkan kita langsung memegang apa yang dikatakan Al-Quran. Orang yang terbunuh pada jalan Allah itu tidaklah mati, melainkan hidup. Malahnya di ayat lain, yaitu surah Al-Imran ayat 160, ditegaskan lagi bahwa mereka terus diberi rezeki. Bagaimana hidupnya, di mana dia sekarang, bagaimana pula macam rezekinya, tidaklah dapat kita ketahui, tetapi kita percaya. Ahli-ahli tasawuf mencoba juga memecahkan soal ini dengan jalan ridha. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menerangkan pengalaman seorang ayah yang saleh yang anaknya mati syahid dalam satu peperangan. Pada suatu hari dia mengalami putranya itu datang dan singgah ke rumahnya dalam keadaan dia setengah bermimpi. Ayahnya bertanya, mengapa pulang? Anak itu menjawab bahwa dia hanya singgah sebentar ke rumah menziarahi ayahnya, sebab dia beberapa teman syuhada turun ke dunia kita ini karena ikut bersama-sama menyembayangkan jenazah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan akan segera kembali ke alamnya. Ibnu Qayyim banyak juga menceritakan hal serupa ini dalam kitabnya yang bernama Al-Arwah. Pendeknya, hal yang begitu telah termasuk alam lain yang kita percayai.
tentang bagaimana keadaan yang sebenarnya, apakah di dekat kita ini penuh dengan roh-roh syuhada atau adar, roh orang mati syahid, kita tidak tahu karena hidup kita yang sekarang ini masih terkongkong oleh alam syahadah, alam nyata. Kemudian itu Tuhan meneruskan lagi peringatannya kepada kaum mukmin, dan sesungguhnya akan kami beri kamu percobaan dengan sesuatu, pangkal ayat 155. Dengan sesuatu yaitu dengan aneka warna, dari ketakutan yaitu ancaman-ancaman musuh atau bahaya penyakit dan berbagainya, sehingga timbul selalu rasa cemas dan selalu terasa ada ancaman. Yang berlaku di zaman Nabi ialah ancaman yang orang musyrik dari kota Mekah, ancaman kabilah-kabilah Arab dari luar kota Madinah yang selalu bermaksud hendak menyerang Madinah, ancaman fitnah orang Yahudi yang selalu mengintai kesempatan, dan ancaman orang munafik, dan ancaman bangsa Rum yang berkuasa di utara waktu itu, dan kelaparan termasuk kemiskinan sehingga persediaan makanan sangat berkurang dan kekurangan dari harta benda. Sebab umumnya masa sahabat Rasulullah yang pindah dari Makkah ke Madinah itu hanya batang tubuhnya saja yang keluar dari sana. Harta benda tidak bisa dibawa, dan jiwa-jiwa. Ada yang kematian keluarga, anak dan istri dan bapak, sehingga hidup melarat terpencil kehilangan keluarga di tempat kediaman yang baru dan buah-buahan. Karena tidak lagi mempunyai kebun yang luas, terutama pohon kurma yang menjadi makanan pokok pada masa itu, semuanya itu akan kamu derita. Demikian sabda Tuhan. Tetapi derita itu tidak lain ialah karena menegakkan cita-cita. Dan berilah kabar yang menyukakan kepada orang yang sabar. Ujung ayat 155. Setelah di ayat 153 tadi dinyatakan kepentingan sabar dan sholat, di ayat ini diulang lagi bahaya-bahaya, percobaan dan derita yang akan mereka tempuh. Disebut pahitnya sebelum manisnya. Orang yang akan menempuh derita itu hendaklah sabar. Hanya dengan sabar semuanya itu akan dapat diatasi. Karena kehidupan itu tidaklah membengku demikian saja. Penderitaan dirasai dengan merata. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam peperangan Uhud kehilangan pamannya yang dicintainya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka apabila mereka sabar menahan derita, selamatlah mereka sampai ke seberang cita-cita. Tidak ada cita-cita yang akan tercapai dengan tidak memberikan pengorbanan. Berilah kabar kesukaan kepada mereka yang sabar itu, yaitu orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, mereka berkata, sungguhnya kita ini dari Allah, dan sungguhnya kepadanya lah kita semua akan kembali. Ayat 156. Ucapan yang begini mendalam, tidaklah akan keluar dari dalam lubuk hati kalau tidak menempuh latihan. Kabar kesukaan apakah yang dijanjikan buat mereka? Mereka itu akan dikaruniakan atas mereka anugerah-anugerah dari Tuhan mereka dan rahmat. Pangkal ayat 157. Inilah kabar kesukaan untuk mereka. Pertama, mereka akan diberi kurnia anugerah, dalam bahasa aslinya solawat, dari kata solat. Kalau kita makhluk ini yang mengerjakan solat kepada Allah, artinya telah berdoa dan solat. Kalau kita mengucapkan solawat kepada Rasul, maka ia memohon kepada Allah agar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kurnia dan kemuliaan. Tetapi kalau Tuhan Allah yang memberikan salawatnya kepada kita, artinya ialah anugerah perlindungannya, kemudian itu menyusul rahmat, yaitu kasih sayang. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Ujung ayat 157. Maka dengan ketabahan hati menghadapi, lalu mengatasi kesukaran dan kesulitan dan derita, untuk menumpuh lagi penderitaan lain, perlindungan Tuhan datang, rahmatnya meliputi dan petunjuk pun diberikan. Jiwa bertambah lama, bertambah teguh, karena sudah senantiasa digembleng dan disaring oleh zaman. Dengan ini diberikan ketegasan kepada kita. Apakah keuntungan yang akan kita dapat kalau kita tahan menderita dan sanggup mengatasi penderitaan itu, atau lulus dari dalamnya dengan selamat? Pertama, Tuhan memberikan salawatnya kepada kita. Artinya, bahwa kita dipelihara dan dijamin. Kedua, kita diberi limpahan rahmat, yaitu kasih sayang yang tidak putus-putus. Tidak cukup hanya sehingga diberi salawat dan rahmat, bahkan dijanjikan lagi dengan yang lebih mulia, yaitu diberi petunjuk dalam menempuh jalan bahagia ini, sehingga sampai dengan selamat kepada yang dituju. Ini telah terjadi pada kehidupan Nabi-Nabi. Setiap mereka lepas dari suatu ujian mihnah, mereka naik guna mencapai anugerah minah yang baru. Demikian juga kehidupan ulama-ulama yang menerima warisan Nabi-Nabi. Semua ayat ini masihlah dalam rangka peralihan kiblat itu. Intisarinya tuntunan dalam perjuangan. Dan Islam tidaklah akan tegak kalau roh jihad ini tidak selalu dirapikan pada diri dan pada umat. Dan kesulitan, kesukaran, kekurangan sebagai yang disebutkan Allah itu akan selalulah ada. Bagialah umat yang dapat mengambil pedoman daripada ayat-ayat ini. Mungkin timbul rasa muskil dan pertanyaan orang, mungkinkah kita mengelakkan diri dari perasaan sedih atau susah karena ditimpa musibah? Jawabannya sudah pasti, yaitu rasa sedih dan susah pasti ada. Sedangkan Nabi SAW kematian putranya Ibrahim bersedih juga. Dan titik juga air mata beliau. Bahkan tahun kematian istri beliau yang tua, Khadijah, beliau namanya tahun duka. Rasa demikian tidak dapat dihilangkan karena dia adalah sifat jiwa. Dia timbul dari rasa belas kasihan atau rahmat. Maka perasaannya demikian kalau tidak dikendalikan, itulah yang kerap kali membuat jiwa merasa merana. Itulah yang diperangi dengan sabar, sehingga akhirnya kesabaran menang dan kesedihan itu tidak sampai merusak diri.
Adapun kalau ada orang yang mati anaknya tidak sedih hatinya dan dia gembira-gembira saja, itu adalah orang yang tidak berperasaan. Orang yang berperasaan ialah yang memang tergetar hatinya karena suatu malapetaka, tetapi dengan sabar dia dapat mengendalikan diri dan dia pun menang. Inilah yang dimaksudkan. Kadang-kadang berkesan pada wajahnya peperang batin itu, entah kurus badannya, bahkan sampai setengah buta matanya sebagai Nabi Yakub kehilangan Yusuf. Dan kemudian hilang pula Benyamin, namun beliau tetap berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasabrun jamilun wallahul musta'an. Sabar yang indah dan Allah lah tempat memohon pertolongan. Yusuf 83. Berperang dalam batin dan menang dalam peperangan itulah dia bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.